Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Lagi-lagi Ustadz Guntur Bumi alias UGB tersandung pelik. Pasca korban bernama Hansuta, kini bertambah lagi mantan pasien UGB yang mengadukan nasibnya ke MUI. Akankah tuntutan para korban itu dipenuhi UGB? Dinyatakan menyimpang oleh MUI, mungkinkah ini sinyal bahwa UGB harus menutup praktik pengobatannya? Kami akan menjawab rasa penasaran Anda dan pemirsa, berikut liputannya. Pelik dan geger masalah, pekan ini seolah tak putus mengguncang sosok Ustadz Guntur Bumi alias UGB. Baru saja tempat prakteknya diperiksa oleh pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tapi hari Selasa kemarin, lagi-lagi sederet mantan pasien UGB muncul dan mengadukan nasibnya ke MUI. Tak main-main, kali ini mantan pasien UGB yang bernama Haja Sri Suryani datang dari Bogor, Jawa Barat dan mengaku telah merugi hingga 28 juta rupiah. Haja Sri Suryani tidak sendiri, kabarnya bahkan ada belasan mantan pasien UGB yang mengadukan suami Puput Melati tersebut ke MUI dan berbuntut mengejutkan. Lalu benarkah MUI telah menyatakan praktek pengobatan UGB menyimpang dari syariah? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah itu tidak tidur, tidak tuli, dan maha melihat. Bagaimana penderitaan saya waktu sakit, berobat ke dia, dikatakan saya diguna-guna, saya sudon sama orang-orang. Subhanallah, amin, maafin saya ya Allah. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Diagnosa dokter ibu pembengkakan jantung. Sampai hari detik ini masih belum. Sampai saya dikenakan 5 paket. Paket pertama 7.900.000, terus kesininya pokoknya ada kekurangan uang, dia kejar ke rumah saya. Sampai jual angkot. Sampai jual angkot, itu angkot punya anak. Yang melapor ke kami sudah lebih dari 11 pelapor yang resmi, yang tersurat, lain yang via email, lain yang via telepon dan bahkan tapi yang datang mau disumpah dan menyampaikan secara resmi kepada MUI ya belasan yang nyampe kepada MUI. Dan kami menyimpulkan ada di dalam data kami. Pertama, berkenaan dengan pengobatan Ustadz Guntur, baca-bacaannya ya baca-bacaan yang maksurat yang ada di dalam hadis dan juga sebagaimana tahlil biasa. Jadi dalam aspek ini Ustadz Guntur tidak sesat, ya tidak sesat. Tetapi juga ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariah. Yang pertama, berkenaan dengan istilah kata-kata zakat, infak, sedekah itu yang kabur di dalamnya. Tidak jelas, kadang menggunakan kata-kata zakat, kadang-kadang menggunakan sedekah, kadang-kadang menggunakan kata infak. Padahal zakat itu ada istilahnya tersendiri, ada kewajibannya tersendiri. Itu. Yang kedua, ada ketidakjelasan antara orang berinfak dan sedekah dengan tarif pengobatan. Hati-hati untuk kalian atau orang-orang yang mengaku sebagai korban, ketika memang tidak alat bukti, kemudian berbicara di media dengan fitnah, kita akan laporkan, kita akan tuntut secara hukum. Ini tegas, akan kita tuntut secara hukum. Itu aja, nggak ada main-main, karena ini adalah pembunuhan karakter ya, karakter assassination, ini sangat berbahaya. Dan mengejutkan, kabarnya pasca islah UGB telah menyetujui 5 buah tuntutan yang diajukan para mantan pasiennya tersebut. Tempat praktek pengobatan UGB di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kabarnya juga telah ditutup. Mungkinkah ini sinyal bahwa UGB telah mengakui ada yang salah dengan praktek pengobatannya? Entahlah, yang pasti puncaknya hari ini UGB dijadwalkan untuk menghadap MUI untuk menandatangani kesepakatan perihal 5 tuntutan para mantan pasiennya. Pak Hans ini tidak pernah menuntut ganti rugi, tapi Pak Hans ini hanya ada 5 keinginan terhadap UGB. Walaupun beliau sudah dikembalikan berupa materi, tapi beliau masih memiliki 5 keinginan karena kaitannya tanggung jawab terhadap umat. Yang itu pertama, UGB melakukan pertobatan. Yang kedua, UGB meminta maaf kepada seluruh pasien yang telah dirugikan. Yang ketiga adalah menutup pengobatannya.
Yang keempat adalah mengganti kerugian dari mantan-mantan pasien yang telah dirugikan. Kelima adalah tidak mengulangi perbuatannya, dan itu telah disetujui oleh UGB sehingga terjadi proses perdamaian kemarin sore. Ya, saya harap besok tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah terjadi kemarin kan. Jadi artinya permohonan maaf dia saya terima dengan tulus, dan mudah-mudahan besok diformalkan nanti di MUI. Yang puncaknya nanti besok di MUI. Apabila kita tegur UGB tidak tetap bersikeras, tetap membandel, maka kami akan ke ranah hukum. Tetapi apabila UGB mengakui kesalahan dan meminta maaf dan bersedia memenuhi tadi 5 ketentuan itu, ya kami akan stop, tidak lagi ke ranah hukum. Dan dia telah tutup. Ya, coba boleh cek yang di Pondok Indah itu sudah ditutup. Meski UGB telah bersedia islah atau berdamai, masih ada sederet mantan pasien yang lain yang justru mengambil ancang-ancang untuk meneruskan tuntutannya sampai ke ranah hukum. Tidak hanya itu saja, selain harus menerima konsekuensi diawasi ketat oleh pihak MUI, UGB juga menuai setumpuk tuntutan ganti rugi yang nilainya tak main-main hingga puluhan juta rupiah. Benarkah ini berarti UGB harus siap-siap kehilangan sederet kendaraan mewah hingga fasilitas mahalnya alias bangkrut? Kooperatif, makanya dengan kooperatifnya itu kan dia menyerahkan sepenuhnya kepada MUI, disampaikan langsung, dibawa sumpah bahwa apa yang menjadi keputusan MUI, apa yang diarahkan oleh MUI, dia katanya siap mematuhinya. Oleh karena itu kita semua muslim, kita percaya dengan apa yang disampaikan, apalagi dibawa sumpah, nanti kita minta komitmennya, dan kita terus terang aja MUI setelah ini akan memantaunya, melihatnya, dan mencoba mengevaluasinya. Mudah-mudahan sama Guntur Bumi bisa dikembalikan, dan saya minta langsung dia bertobat, dan saya juga akan ingin diteruskan ke hukum aja dari ranah hukum karena saya merasa tertipu. Sesaat lagi ada nokta kelam Farhad Abbas yang lagi-lagi terkuak oleh sakit hati Ilal, suami Regina. Pengakuan miris apalagi yang dikuak Ilal tentang Farhad? Simpan rasa penasaran Anda dan nantikan was-was setelah jeda berikut ini. Belum saya cari aja sudah tinggal berdua.